Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Nun Media Channel? Semoga selalu dalam lindungan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama pengetahuan. Segala aspek ilmu pengetahuan ada di dalamnya. Peradaban Islam pada zaman kekhalifahan Abbasiyah pernah menjadi kiblat pengetahuan di muka bumi. Banyak ulama pakar ilmu baik keagamaan ataupun sains yang lahir dari rahim ulama-ulama Islam. Perpustakaannya sebagai sumber keilmuan bagi para intelektual di seluruh dunia. Bait Al-Hikmah atau Baitul Hikmah merupakan perpustakaan terbesar dunia Islam yang berada di Baghdad. Perpustakaan ini dibangun oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan mencapai puncaknya di masa kepemimpinan putranya Khalifah Al-Ma'mun yang berkuasa pada 813 sampai 833 Masehi. Bait Al-Hikmah atau Baitul Hikmah dibangun untuk membantu perkembangan belajar, mendorong penelitian, dan mengurusi terjemahan teks-teks penting. Koleksi buku perpustakaan Baghdad berjumlah 400 hingga 500 ribu jilid. Para ulama dan intelektual berdatangan ke perpustakaan tersebut untuk memperluas dan mendalami berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti mendalami Al-Quran, sastra, filsafat, astronomi, tata bahasa, leksikografi, dan farmasi. Dahulu, ilmu-ilmu yang ditulis dengan bahasa Persia, Yunani, Sanskerta, dan lain sebagainya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian disimpan di perpustakaan Baghdad, sehingga orang yang cukup menguasai bahasa Arab dan pergi ke Baghdad, ia akan menguasai banyak ilmu yang ada di dunia ini. Pada tahun 1258 Masehi, muncul sebuah bencana besar yang menimpa peradaban dan literatur Islam. Dengan adanya serbuan pasukan Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan, kejayaan perpustakaan Baitul Hikmah hancur ketika penyerbuan ke Baghdad yang dilakukan oleh bangsa Mongol tersebut. Tak kurang dari 200.000 pasukan Mongol mengepung kota itu. Mereka memporak-porandakan kota Baghdad. Khalifah dan penduduknya ditangkap. Rumah-rumah penduduk dibakar. Tak sampai di situ, mereka juga menghancurkan perpustakaan yang syarat dengan manuskrip berharga. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan, manuskrip-manuskrip yang berharga tersebut dilemparkan dan dibuang ke dalam sungai Tigris. Sejarah mengatakan, saking banyaknya buku yang dibuang ke dalam sungai, air sungai Tigris sampai berwarna hitam sekelam tinta pada hari pelemparan buku-buku dari berbagai perpustakaan ke sungai tersebut. Seorang cendekiawan muslim, Al-Qol Qoshandi, menyatakan semua buku di perpustakaan Khalifah hancur. Semua jejak dan bermacam-macam ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya pun ikut musnah. Hal serupa juga terjadi di kota-kota Irak lainnya, seperti di Mosul. Beruntungnya, perpustakaan di Nizamiyah dan Mustansyiriyah tak ikut dihancurkan, sehingga memberikan manfaat besar pada masa selanjutnya. Perpustakaan yang mewariskan peradaban dunia, ringan saja mereka hancurkan. Sama sekali tidak ada kepedulian dengan ilmu pengetahuan yang dihimpun di dalamnya. Perpustakaan Baghdad saat itu adalah khazanah keilmuan bagi kaum muslimin dan umat-umat lainnya. Bagaimana tidak, perpustakaan itu telah dibangun selama 600 tahun dan menghimpun semua cabang ilmu pengetahuan, ilmu syariat, ilmu alam, ilmu tentang kemanusiaan, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Selama 6 abad, tentu tak terbayang koleksi buku yang dimiliki. Sebelum hancurnya perpustakaan Baitul Hikmah yang ada di kota Baghdad, bencana serupa menimpa sejumlah perpustakaan yang ada di wilayah Islam lainnya. Di antaranya, pembakaran buku-buku tertentu di Al-Hakam Cordoba pada abad ke-11 di Roy. Hal itu terjadi pada 1027 Masehi. Juga pembakaran buku oleh tentara salib di Tripoli, Lebanon. Perpustakaan Islam lainnya yang mengalami nasib serupa adalah Banu Ammar pada 1109 Masehi. Nisapur
pada 1153 Masehi, pembakaran perpustakaan Hosna pada 1155 Masehi, dan penghancuran perpustakaan Merv pada 1209 Masehi. Namun, setelah para penguasa Mongol memeluk Islam, kondisi pun berubah. Mereka memberikan dukungan pengembangan tradisi ilmiah dan penulisan pada abad ke-14. Misalnya, di Mosul banyak manuskrip ilmiah yang dihasilkan. Demikian pula dengan penulisan Al-Quran. Namun, Irak tak benar-benar pulih seperti sebelumnya. Saat kota Baghdad jatuh dan perpustakaan Baitul Hikmah dihancurkan, koleksi sebesar itu seolah tak berharga di mata mereka. Bayangkan, warisan besar itu mereka lempar ke sungai Tigris hingga air sungai berubah menjadi hitam. Bahkan ada yang mengatakan kuda-kuda pasukan Mongol bisa melintasi sungai dengan jembatan dari timbunan berjilid-jilid buku yang mereka lemparkan ke dalam sungai Tigris. Tentu kejahatan ini tidak hanya merugikan umat Islam saja, bahkan merugikan peradaban manusia. Bagaimana tidak, ratusan ribu manuskrip penting hilang begitu saja mengikuti arus sungai Tigris. Setelah lenyapnya perpustakaan Islam, baik di Baghdad maupun di kota Islam lainnya, umat Islam kehilangan arah untuk menggali ilmu pengetahuan. Yang dulunya umat Islam sebagai kiblat bangsa Barat untuk mencari pengetahuan. Setelah terjadinya bencana tersebut, umat Islam sendiri pun tak memiliki rujukan dalam ilmu pengetahuan. Hingga keadaan berbalik sampai saat ini, umat Islam mencari ilmu pengetahuan ke bangsa Barat.